Dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan ada MDKA hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan apa perkembangan fundamental terbaru terhadap emiten MDKA, di mana MDKA telah menyiapkan anggaran belanja modal jumbo untuk pengembangan dua proyek besar, yakni tambak emas Pani dan pengolahan multi komoditas acid atau iron metal atau AIM. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur PT Merdeka Copper Gold Tbk, David Thomas Fowler, menyebutkan Persero menyiapkan capex untuk jangka panjang, operasional existing dan biaya berkelanjutan. Terkait dengan proyek yang membutuhkan investasi, diperkirakan akan mengeluarkan dana senilai 15 juta dolar Amerika untuk proyek Pani, yang saat ini masih dalam pengerjaan studi kelayakan dan memulai tahap pengeboran. Kepemilikan MDKA di proyek emas Pani ialah 70%, melalui kepemilikan saham pengendali baik di IUP-PBJ. Proyek emas Pani diharapkan menjadi tambang emas berumur panjang dan berbiaya rendah, dengan potensi produksi tahunan lebih dari 250.000 ons emas selama lebih dari 15 tahun. Proyek ini juga diharapkan untuk menyelesaikan 50.000 meter pengeboran definisi sumber daya selama tahun 2022. Selanjutnya untuk proyek logam lainnya, MDKA tengah menyelesaikan uji kelayakan di proyek AIM, dengan total capex mulai 2022 sampai pertengahan 2023 sekitar 390 juta dolar Amerika. Proyek AIM ialah proyek pengembangan multi komoditas yang diharapkan menghasilkan pendapatan EBITDA tahunan rata-rata selama 5 tahun pertama masing-masing sebesar 280 juta dan 160 juta dolar Amerika. Proyek AIM akan memiliki kapasitas pabrik 1,2 juta ton per tahun dan telah resmi memulai konstruksi pada kuartal 2 2021 dengan produksi pertama dijadwalkan pada akhir kuartal 1 2023. Berbagai sumber ada di channel. Hari ini saham MDKA mengalami penguatan yang signifikan di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk MDKA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 4.150 pemirsa. Kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan di 4340. Penguatan terus berlanjut sampai dengan penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini menyentuh di level 4.670. Sementara di pembukaan sesi kedua penguatan sudah mulai terbatas dan menyentuh ke level 4.620. Kami akan sampaikan update dari penutupan MDKA di sesi kedua hari ini. Penguatan semakin terbatas, ditutup di level 4.550, menguat di 10,98% pemirsa. Di sepanjang perdagangan hari ini, MDKA sempat menyentuh ke level tertingginya di 4.700, sementara level terendahnya ada di 4.100. Range yang terjadi untuk pergerakan MDKA di sepanjang perdagangan hari ini tampaknya cukup lebar. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana pergerakan saham MDKA dalam beberapa bulan terakhir dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di Januari bergerak di level 4.074, sementara di Februari dan Maret lebih cenderung tertekan dan meninggalkan level 4.000-an. Di April kembali menyentuh ke level 4.000, bahkan di Mei menyentuh ke 4.900-an, tepatnya di 4.950, sementara di Juni 4.620 perdagangan hari ini. Level tertinggi tadi sempat menyentuh ke 4.700. Nah, dari data RTA yang kami pegang ini pemirsa, saham MDKA dalam 6 bulan terakhir sempat menyentuh ke level tertingginya di 5.700-an. Bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak? Kita ke grafis selanjutnya. Untuk MDKA, dari posisi PER-nya ada di kisaran 26,73 kali, PSR-nya di kisaran 15,13 kali, PBV dari MDKA di 9,33 kali, sementara PCFR-nya ada di kisaran 23,23 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.